kalau di sini ada yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul, betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita mengalami ratusan tahun kita dijajah, saudara-saudara sekalian, sampai kita dianggap lebih rendah dari anjing. Membuli orang, memprovokasi orang atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya ada mubaligh siapapun, saya katakan kiai, habaib, ustadz yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, jenderal monyet umpama, mohon maaf ini orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh, pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Itu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Sebelum 6 pengawal dibunuh, ceramah itu orang dibunuh. Ketika ada 6 laskar dibunuh, kemana? Itu orang berhabaib dan ceramah-ceramahnya tegas, ha? Sampai kita dianggap lebih rendah dari anjing. Saya udah bilang itu kan ada berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Bahwa sebelum kita merdeka tahun 45, kita adalah jajahan. Kita adalah dipimpin, dikuasai, dan disuruh-suruh. Kita bangsa, bisa dikatakan bangsa budak. Saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! Takbir! Ini harus saya jelaskan supaya Anda paham, mengerti. Ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Apa kita mengadakan tujuan haul? Saya mengutip satu makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli lan an'anala bihim syafa'atu. Ini ketawaduan, kerendahan hati beliau, bahwa saya mencintai orang-orang soleh. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan termasuk di dalamnya. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh? Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan orang-orang soleh. Siapa yang tidak menyangka atau tidak berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah bibitnya orang soleh? Kita mengekholi itu mengikuti jejak orang-orang soleh, mengikuti jejak mbah-mbah para ulama, para kiai, para masyayikh. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua, bahkan seluruh bangsa Republik Indonesia mendapat keberkahan. Buntet pesantren ini penjaga pertama NKRI. Maka ketika pertama kali mendirikan Ibtidaiyah putra putri, tidak memakai Nahdlatul Ulama, tapi Watoniyah bangsaan pakainya. Baru Tasanawiyah Kiyahya, baru ada Nahdlatul Ulamanya. Nah, itu Mbah kami begitu. Dan Mbah kami punya hubungan yang emosional yang sangat erat dengan mbahnya Kiai Yahya Stakuf. Maka kami dengan beliau punya hubungan yang sangat erat, hubungan emosional. Ini yang orang nggak tahu. Orang soleh itu dengan orang yang melaksanakan amal soleh beda. Ciri-cirinya orang soleh itu ada 8. Saya hanya mengambil 3 saja. Pertama, silaturahim, jelas. Orang silaturahim biasa, ini amal soleh. Tetapi kalau silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, silaturahim kepada orang yang tidak kita sukai, ini baru orang soleh. Orang melaksanakan amal soleh belum tentu dia orang soleh,
Tapi ketika orang soleh pasti melaksanakan amal soleh. Yang kedua, utiyaman haromaka, bersedekah kepada orang yang kita tidak sukai. Kalau orang sedekah kepada orang lain wajar. Wajar. Saya dapat sedekah dari beliau-beliau wajar. Tapi kalau sedekah kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang suka memfitnah kita, orang yang suka merusak, bukan saja pribadi, tapi bangsa, itu orang soleh. Contohnya kalau kita sedekah kepada Roy Suryo, amal soleh itu. Amal soleh wamen. Lebih besar lagi pahalanya kalau sedekahnya kepada Rocky Gerung. Itu akan lebih besar itu. Ini kayak dilakukan oleh ketua PBNU ini. Kemudian yang ketiga saya ambil sedikit saja. Ayyafu amman dzulama. Memberikan maaf dan doa kepada orang yang mendolimi kita. Kalau kita memberikan maaf kepada orang lain wajar. Orang soleh memberikan maaf kepada orang yang menghina kita, menfitnah kita, mencaci maki kita, bahkan mencaci maki bangsa dan negara. Langsung dimaafkan, tidak ditangkap. Pak Kapolda agar ditangkap. Biarkan. Kalau umpama memaafkan kemudian mendoakan kepada orang yang menzalimi kita, itu adalah para ulama dan para ukama, para aulia zaman dulu. Ketika disakiti mesti akan mendoakan. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib ataupun ustadz, pidato di atas panggung menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya ada mubaligh siapapun, saya katakan kiai, habaib, ustadz yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama jenderal monyet, umpama mohon maaf ini orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh. Apalagi sampai mendoakan, mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati asam urat, didoain pendek umur. Jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU umpamanya bukan orang soleh. Banyak sekarang orang yang dicari panggung di atas panggung hanya menjelek-jelekan orang, hanya memprovokasi orang, membuat negara tidak karuan-karuan, membuat kerusakan bangsa dan negara. Harus sadar kepada bapak-bapak semua, itu adalah bukan orang soleh. Ketika bukan orang soleh, anggap saja angin lalu, biar saja. Makanya kita kemudian haul ini adalah mengikuti tradisi amaliyah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntun kita. Dan alhamdulillah Pondok Butet Pesantren, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR selalu dijadikan pijakan dalam permasalahan negara, jadikan rujukan untuk musyawarah bersama. Salah satu contoh ketika waktu itu saya masih ingat betul, terjadi banyak teroris ISIS kemana-mana, kumpul para menteri rapat di Buntet. Waktu itu ada Pak Gatot Nurmantio jadi Panglima, ada Pak Cahyokumolo waktu itu dalam negeri, Gus Lukman Menteri Agama, sambutan kemudian Pak Tito Karnavian waktu itu masih ketua BNPT kalau nggak salah.
yang Apa jelas-jelas boleh putar? ini Musyawarah di sini. menyindir Ada Rizik yang terlanjur Syihab. jadi Dan kita tahu anggota bersama PWI bahwa Laskar Rizik Setan Syihab keluar. dalam ceramahnya selalu Ya bisa jadi mencaci terlanjur maki karena dan nggak tahu, memprovokasi. betul. Betul. Seperti Kiai-kiai yang yang terlanjur sudah jadi kita pengurus saksikan PWI bersama Laskar Setan berikan. keluar. Semoga Setuju saja tidak? ini bisa membuka Setuju tidak? tabir semua Begitu juga kalau ada permasalahan anggota Fahmi nasab Tamami. yang ada. Saya Bagaimana ingetin, menurut pendapat saya teman-teman pendiri semua? Silakan Fahmi lanjut di Tamami. kolom komentar. Saya Terima kasih selalu bersama kita almarhum menonton. Kiai Kita Haji kembali Zainuddin di MZ, bersama Assalamualaikum almarhum Kiai warahmatullahi Haji wabarakatuh. Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara. Jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar Eski, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang saudara mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Peneliti cukup segitu aja, peneliti. Bukan kalau diterusin rame lagi nih. Jadi maaf Kiai Sobahus Surur, memang pengajian kita di sini begini. Ada baca kitabnya, ada burdahnya, ada qiyamnya tadi, tapi juga ada juga kritik-kritik faktual dan aktual. Kami nggak benci pemerintah, nggak. Kami mengkritik untuk kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Kapolri segera diberhentikan, diganti dengan Kapolri yang baik, yang beriman bertakwa kepada Allah, yang gak diam kalau pengajian dibubarkan, yang gak diam kalau umat diadu domba. Kapolri yang betul-betul ingin menjaga keamanan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Insya setuju Kapolri diganti. Lagi pula udah kelamaan nih Kapolri, saudara. Udah kelamaan, saya jadi bingung kok. Begal nasab kemarin dibiarkan, orang yang maki-maki agama dibiarkan, semua kita laporkan, saudara. Abu Janda itu kita laporkan, Ade Armando itu kita laporkan. Siapa yang nggak dilaporkan? 70 lebih laporan kita buat ke Mabes Polri, saudara, supaya mereka yang hina ulama, mereka yang hina kiai, mereka yang bubarkan pengajian ditangkap, diproses. Tidak satu pun laporan diproses, saudara. Saya protes sekarang. Maka itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, segera ganti Kapolri, Pak. Ganti, masih banyak jenderal yang baik, jenderal yang bagus, jenderal yang siap untuk bekerja buat bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi bukan kita nggak proses, saudara, nggak dilayanin, saudara. Termasuk Fuad Monyet sampai sekarang nggak dilayani, saudara. Ujung-ujungnya rapat adat, saudara. Mau dimaafkan silakan, rapat adat silakan, laporan proses nggak ada diproses. Semua sudah kita laporkan, saudara. Siapa yang tidak kita laporkan? Yang menghina ulama kita laporkan, yang bubarkan pengajian kita laporkan, saudara. Yang menghina agama kita laporkan. Saat ini laporannya semua ada di Korlabi, saudara, koordinator pelaporan
saudara, untuk membela Islam dipimpin oleh Pak Damai Lubis, Hari Damai Lubis, saudara, yang memimpinnya. Udah, laporannya setumpuk kita punya, tidak ada yang diproses. Nah, saya berharap di pemerintahan Prabowo yang baru ini, saudara, semua pelanggar hukum harus diproses. Betul? Takbir. Itulah tadi pidato yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Adib Rafiuddin Iza, yang jelas-jelas ini menyindir Rizik Syihab yang selalu dalam orasinya serta ceramah-ceramahnya merendahkan ulama pribumi, serta ceramah yang terbaru dari Rizik Syihab yang membubarkan Fahmi Tamami, yang merasa bahwa dia adalah salah satu pendiri dari Fahmi Tamami. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.